Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini, di hari pertama minggu ini, IHSG kita ternyata naik ya. Yang awalnya saya antisipasi IHSG kita mungkin cenderung melemah, tetapi hari ini ternyata dia naik. Kalau kita lihat secara pergerakan harganya nih ya, IHSG kita kembali ke atas level supportnya ya. Jadi emang bisa dibilang IHSG kita terus berkonsolidasi di sekitar sini ya, di sekitar level support dan juga resistnya. Kalau menurut saya resist saat ini itu adalah di pergerakan MA20-nya ya. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan dari IHSG ini sebenarnya hari ini lagi naik ya, kembali ke atas level support. Jadi kalau kita bisa bilang ini sebenarnya breakdown dari pergerakan IHSG mungkin belum mengkonfirmasi ya, soalnya balik ke atas lagi. Tetapi kita lihat bahwa pergerakan harganya ini masih tertahan di bawah MA20 IHSG ya. Jadi kalau menurut saya mungkin IHSG kita akan berkonsolidasi, masih statusnya sih kalau misalnya masih berkonsolidasi. Mungkin kita harus lihat perdagangan besok ya, kita lihat apakah IHSG kita bisa naik ke atas di atas MA20. Well, untuk minggu ini kan soalnya tinggal sisa besok ya, kemungkinan besar Rabu juga udah mulai libur. Jadi mungkin hanya besok ya, tinggal sisa besok untuk minggu ini. Jadi kita lihat apakah perdagangan IHSG kita bisa bertahan di level support dan nembus MA20-nya ya. Jadi kalau secara perdagangan ini belum terlalu mengonfirmasi bahwa IHSG kita akan berhenti turunnya ya. Nah, kita lihat secara MACD-nya ini sebenarnya MACD-nya juga secara histogramnya terus naik turun ya. Overall sih masih di histogram yang hijau. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan garisnya sih sebenarnya cenderung naik ya. Walaupun nih kalau kita lihat MA5 dari pergerakan IHSG ini cenderung melemah, tetapi kita lihat MACD-nya sebenarnya cenderung naik ya. Jadi emang seperti yang dulu saya pernah analisa, saya antisipasi IHSG kita mungkin ada potensi untuk naik ya, tetapi itu pun harus diiringi dengan pergerakan harganya ya. Maksud saya technical indikator kan bisa aja salah ya. Jadi untuk mengkonfirmasinya itu adalah IHSG kita harus berhasil naik di atas MA20 ya, untuk menunjukkan perubahan tren dari awalnya dia downtrend untuk mencoba naik ke uptrend ya. Nah, jadi kita lihat aja dari RSI-nya, dari pergerakan IHSG kita kan tadi awalnya kan kita lihat IHSG kita terjun lebih dalam ya. Kita lihat di level 40, terus dia terjun ke 38,6 ya, sebenarnya tanda-tanda pelemahan. Tetapi pada perdagangan hari ini ternyata IHSG kita langsung naik. Ini kita lihat titik ketinggian saat ini di level 44,96 sebenarnya lebih tinggi daripada ketinggian dia sebelumnya di 42 ya. Jadi hari ini seperti memberikan signal kayaknya nggak jadi turun, tapi dia langsung mau berbalik arah ya. Tapi ini baru satu hari dari pergerakan IHSG, jadi kalau menurut saya kita tetap harus wait and see untuk pergerakan IHSG untuk mengonfirmasi bahwa IHSG kita sudah berhenti penurunannya ya. Kita lihat dari 4 jamnya juga sama, nih kita lihat titik ketinggiannya sekarang udah lebih tinggi dari sebelumnya, 46 terus di sini 49, terus tertahan di level yang cukup tinggi. Jadi overall menurut saya dari 4 jam ini juga menunjukkan hal yang sama ya. Ini kita lihat kalau dari 4 jamnya sebenarnya nih MACD juga sama ya, cenderung ke atas ya, walaupun ini sebenarnya dari awalnya dia cukup naik tapi sekarang udah mulai mendatar. Tetapi ini kita lihat sebenarnya MACD-nya pun sebenarnya secara dikit nih kalau kita lihat sebenarnya cenderung dia naik ke atas ya, walaupun harganya ini cenderung ke bawah ya. Jadi emang menunjukkan bullish divergence dari pergerakan MACD-nya, tetapi ya kita harus dikonfirmasi dengan pergerakan harganya ya. Sama juga untuk per jamnya juga mungkin sama yang kita lihat bahwa awalnya dia terjun lebih dalam, overall menunjukkan tren yang ke bawah, tetapi hari ini tiba-tiba dia naik dengan pergerakan RSI-nya bahkan mencapai lebih tinggi daripada titik dia sebelumnya, terus tertahan di level yang cukup tinggi ya. Jadi kalau menurut saya seperti ada tanda-tanda awal dia mungkin mau naik kembali, tapi ya kita harus tunggu perdagangan besok ya. Misalnya kita lihat perdagangan selanjutnya untuk mengonfirmasi bahwa IHSG kita sudah berhenti turun ya. Kalau kita secara kesimpulan mungkin kita bisa bilang bahwa IHSG kita sebenarnya masih cukup tertahan di level support ini, tetapi harus cukup berhati-hati ya. Ini kita lihat volatilitasnya sudah mulai menuju sekali, sudah sangat mendekati MA20-nya, jadi kemungkinan besar dalam beberapa hari juga dia akan harganya akan break ya, bisa di atas atau turun ya gitu ya. Oke, jadi itu untuk IHSG, dan saya ingin update untuk mungkin untuk pergerakan harga nikel ya, dan juga Antam Inco ya. Jadi mungkin saya update aja untuk pergerakan nikel.
Jadi untuk nikel ini hari ini tadi sempat merah ya, tapi sekarang hijau kembali. Jadi menurut saya ini seperti saya bilang ya, pergerakan nikel ini sangat strong uptrend sekali ya, sehingga mungkin kalian juga nyadar di pergerakan saham-saham nikel kita terus tertahan ya, maksudnya tertahan, turun pun susah dan dia cenderung naik ke atas ya. Ini kita lihat bahwa perdagangan hari ini nikelnya terus tertahan di atas MA5 dan terus dia ngetes level resistnya. Harganya sih dia belum bisa break resist ini ya, jadi kita pantau aja. Kalau menurut kalau misalkan dia nikelnya dia bisa break ke atas, ini kemungkinan besar saham-saham nikel kita juga akan naik ke atas ya. Ini kalau overall sih kita lihatnya sangat strong uptrend sekali dari pergerakan harga nikel ya. Oke, kita lihat aja ini juga sama. Kita lihat money flow index-nya terus bahkan tertahan di level 47 ya. Sekarang ini titik ketinggiannya di level 60. Di sebelumnya dia 60,10, sekarang di 60,77. Jadi udah ada tanda-tanda dia mau naik kembali. Padahal dia baru turun dikit ya. Jadi sangat kuat sekali untuk pergerakan harga nikel kalau menurut saya. Sama kita lihat di per jamnya pun juga sama ya, baru turun segini, baru turun sebentar, harganya relatif di level yang sama. Tetapi ini money flow index sudah naik kembali, turun dikit, naik kembali. Jadi udah mulai nanjak ya di per jamnya ya. Jadi sangat strong uptrend sekali. Jadi kalau menurut saya, jadi menurut saya untuk saham-saham nikel ini masih cukup menarik ya untuk kita trading yang ya itu di Antam, Inco, Tins dan juga yang lainnya seperti DKFT dan juga Pure ya. Kita langsung aja update untuk pergerakan Antam ya dan juga antar Inco. Nah, jadi untuk Antam ini kita lihat ya money flow index-nya sudah sangat tinggi sekali dengan per day-nya udah di 92, tetapi dia terus mengalami kenaikan ya. Nah, jadi mungkin beda ya sama Inco ini. Mungkin kalian nyadar bahwa hari ini Inco naiknya sangat luar biasa dan Antam ini cukup tertekan. Maksudnya bukan tertekan sih ya, lebih tertahan ya. Soalnya ini kita lihat sendiri sebenarnya kan Antam ini kan dia naiknya lebih duluan ya daripada Inco ya kalau kita lihat pergerakan Inco kan dia lebih tertekan ya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya cukup wajar untuk Inco hari ini naik lebih besar dari Antam ya. Ini kita lihat secara money flow index-nya Antam juga sudah sangat level tinggi dari 92. Jadi kalau menurut saya memang juga akan terbatas kenaikannya ya. Nah, kita lihat di 4 jamnya ini sebenarnya jadinya dia awalnya dia money flow index-nya dia koreksi dulu ya. Nah, jadi karena itu kita lihat di perdagangan hari ini Antam juga naik turun sebenarnya jadi kayak dia turun terlebih dahulu ya. Tapi ini kita lihat money flow index-nya masih tertahan di level yang cukup tinggi di level 64. Kalau misalkan nikelnya terus mengalami kenaikan, ini kemungkinan besar minatnya akan lebih tinggi. Jadi money flow index-nya baru turun dikit dia akan langsung menunjukkan uptrend kembali ya. Ya, kita lihat di per jamnya nih ya. Nah, jadi di per jam itu sudah menunjukkan dia mau naik kembali ya. Ini kita lihat turunnya di 32, di sebelumnya dia 3295, di sini 3284, terus dia naik ke atas lebih tinggi lagi ya. Nih money flow index kan udah lebih tinggi dari sebelumnya ya. Jadi sudah baru turun sebentar dia udah naik lagi gitu loh. Padahal harganya kalau kita lihat sebenarnya dia cenderung stagnan ya. Cenderung stagnan, money flow index turun tetapi baru maksudnya harganya belum terlalu koreksi, money flow index baru turun sebentar dia sudah mulai naik kembali ya. Jadi emang terdorong sekali dengan pergerakan harga nikel ya. Dan mungkin langsung kita aja update untuk pergerakan Inco ya. Nah, jadi untuk Inco ini yang juara ya hari ini ya, soalnya naiknya sangat luar biasa ya. Dan Inco ini sebenarnya menurut saya sebenarnya sudah mencapai target kembali di level resistnya di 5.475 ya, pas ini kalau menurut saya pas di level resist. Jadi kalau menurut saya mungkin Inco juga ini kita lihat yang money flow index-nya sudah di level 94 juga ya sekarang. Maaf ini dengan time frame per day-nya ya. Kita cek di per day-nya dulu ya, maaf. Nah, jadi untuk Inco ini kita lihat ya, pas di level resist, harganya terus di atas MA5, strong uptrend sekali. MACD-nya pun awalnya di tanda-tanda dia udah mau melemah, tapi dia naik lebih tinggi lagi, dan kita lihat money flow index-nya per day-nya sekarang sudah menyentuh level 87 ya. Masih 87 dibandingkan Antam yang sudah mencapai 92 ya, karena itu Inco pun masih mempunyai ruang untuk naik ya, dan hari ini pun dia naiknya lebih tinggi, naik 7,35% ya. Tapi ini kita lihat yang money flow ini sudah sangat tinggi, udah 93, harga sudah mencapai resist juga ya. Jadi kalau menurut saya Inco juga pasti bukan pasti sih, maksudnya akan mengalami koreksi terlebih dahulu ya, pullback terlebih dahulu dari kenaikannya ya. Which is koreksi wajar ya, bukan di mode outtrend, itu koreksi wajar. Soalnya menurut saya ini money flow ini sudah sangat tinggi, menyentuh resist,
pasti banyak trader-trader pun juga mungkin lihat ini udah sesuai target, pasti akan ada yang take profit sehingga harganya akan terkoreksi terlebih dahulu ya. Nah, ini per jamnya pun juga sangat tinggi ya, 94, sangat tinggi sekali money flow index. MACD-nya ini dari tanda-tanda pelemahan dikit, tapi hanya dikit. Jadi kalau menurut saya mungkin besoknya Inco kalau misalkan naik pun, yang menurut saya akan terbatas sekali, soalnya money flow index di setiap time frame sudah sangat tinggi. Kalau misalkan ternyata nikel kita merah, kemungkinan besar Inco juga akan koreksi terlebih dahulu ya dari pergerakan harganya, soalnya pas di level resist money flow index juga sudah sangat overbought ya. Oke, jadi itu untuk Antam, Inco, dan juga pergerakan nikel. Dan selanjutnya mungkin saya ingin update untuk pergerakan BBRI ya. Nah, jadi ini kalau BBRI ini, kalau kita lihat per D-nya ya, ini bisa dibilang beda sama yang Antam Inco ya. Ini kita lihat pergerakan harganya terus berkonsolidasi di sekitar level support, dan kita lihat pergerakan harganya masih di bawah MA20 ya. Jadi bisa dibilang ini mirip seperti IHSG, walaupun sebenarnya harganya ini masih cukup jauh dari MA20-nya ya. Nah, kita lihat kalau dari MACD-nya ini juga sebenarnya sama ya, dia menunjukkan seperti divergence ya, bullish divergence. Ini kita lihat garisnya sebenarnya lebih tinggi dikit. Secara histogram juga sebenarnya lebih tinggi, walaupun harganya dia cenderung terjun lebih ke bawah ya. Kita lihat juga secara money flow index-nya, kita lihat saat harganya dia terjun di sini ya, which is di sekitar 24, ini turun lebih dalam, sebenarnya dia naik ya 34 ya. Nah, tetapi kalau kalian lihat perdagangan BRI ini dari beberapa hari ke depan, ini money flow index-nya dia datar ya, ini sangat datar ya, beda sekali ya. Jadi kalau datar nih seperti yang jual dan beli ini cukup imbang, sehingga kita lihat money flow index-nya dia bahkan nggak menunjukkan dia mau naik atau turun ya. Jadi menurut saya ini BBRI ini lagi di ambang-ambang ya, di ambang-ambang di antara dia mau naik atau turun. Kita lihat pergerakan harganya pun juga sama ya, pas di sekitar level support. Kita pantau pergerakannya pun juga naik turun ya, terus berkisaran di sekitar 4.000-an, 4.040, 4.100, terus turun lagi ya di sekitar situ ya. Jadi kalau menurut saya untuk BBRI ini baiknya kita wait and see dulu aja ya. Wait and see, kita lihat apakah dia bisa bertahan, dan untuk mengkonfirmasinya again itu dia harus break MA20-nya ya. Ini kita lihat perdagangan harganya masih jauh di atas, di bawah MA20. Jadi kalau menurut saya BBRI ini harganya masih tertekan dan belum menunjukkan konfirmasi bahwa dia akan berhenti turunnya ya. Oke, kita lihat aja dengan per 4 jamnya. Nah, ini per 4 jamnya nih di level 22,91, di sini 2205 ya. Sebenarnya kita lihat dari 4 jamnya nih cenderung dia lebih melemah. Overall trendnya dia ke bawah ya. Jadi kalau menurut saya tetap baiknya dihindari dulu, atau ya wait and see dulu ya. Kalau kalian mau masuk pun, sebagai misalnya kalian mau invest di BBRI, ya udah kalian boleh, tetapi nyicil dulu aja ya. Maksudnya jangan all in, soalnya kita lihat secara pergerakan teknikalnya sebenarnya ini masih cenderung melemah ya. Kita lihat per jamnya juga sama nih, 43,84, terus di sini 43 maaf. Di sini 43, di sini 45 ya, maaf. Jadi emang ada tanda-tanda masih tanda-tanda kenaikan, tetapi kalau menurut saya ini kita lihat ketinggiannya sebenarnya masih cenderung lebih turun ya, di 57,88, 56,68 ya. Cenderung masih lebih turun. Jadi kalau menurut saya baiknya kita wait and see dulu untuk BBRI, soalnya kayak masih cukup tertekan ya pergerakan harganya, dan mungkin kita perlu tunggu laporan keuangannya ya, soalnya di antara bank lain BBRI yang cukup aneh, maksudnya laporan keuangan kuartal 1 di 2021 sampai sekarang belum keluar ya. Oke, jadi itu untuk pergerakan BBRI, dan terakhir saya ingin update untuk pergerakan Unilever ya. Nah, jadi untuk seperti video saya sebelumnya, saya bilang bahwa Unilever ini sangat downtrend sekali, dan kalau kalian masuk pun sebenarnya waktu di video saya sebelumnya saya bilang ya boleh masuk ya, soalnya kita lihat secara per day-nya pun ini osilatornya sudah sangat oversold sekali. Kalau kita lihat perdagangan sebelum ini, sebenarnya osilator di level sini relatif sangat rendah ya, bahkan ini cuma ada 2 kali ya, di sini sama di sini, mencapai penurunan yang sangat osilatornya di level 27 ya. Jadi kalau kalian entry pun menurut saya kemarin tuh sebenarnya boleh, tetapi untuk sebagai kalian trading ya. Jadi maksud saya masuk pasti ada technical rebound, kalian exit ya, take profit ini. Soalnya kalau kita lihat pergerakan harga dari Unilever ya, mungkin beberapa orang mungkin ada kayak optimis, kayak senang ya, wah ini kayak mau balik arah ya, Unilever mau naik nih, udah turun banyak. Ya gimana ya?
Bisa aja sih, bisa aja, benar, bisa aja sih. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara indikatornya ini belum ada tanda-tanda bullish divergence sama sekali ya dari histogramnya ini dia turun lebih dalam, harganya turun lebih dalam, tapi emang dia histogramnya dia turun lebih dalam dan juga money flow index-nya ini turun lebih dalam ya. Ini kita lihat dari awalnya dia di sini di 16,54 terus dia turun lebih dalam lagi di 13,6 ya. Jadi belum ada tanda-tanda bullish divergence sih kalau menurut saya untuk menunjukkan Unilever akan reversal ya. Jadi kalau menurut saya secara opini saya pribadi kenaikan hari ini itu semata-mata technical rebound ya. Soalnya memang pas di level oversold. Kita mungkin pantau aja pergerakan Unilever pun kita lihat ya, bahkan dia sempat naik mau naik di atas EMA 20 tetapi dia ketarik lagi ya. Ini kita lihat perdagangan harganya nih juga masih di bahkan sudah mendekati di EMA 5-nya lagi ya. Jadi kalau menurut saya masih belum mengkonfirmasi sih kalau menurut saya untuk secara pergerakan harganya pun bahwa Unilever ini akan berhenti turunnya. Ini kalau menurut saya kenaikan hari ini seperti technical rebound. Mungkin kalau kalian pantau pergerakan sebelumnya ini seperti ini ya, sempat naik terus dia ternyata turun lebih dalam ya. Jadi kalau menurut saya ini technical rebound sih kalau menurut saya untuk Unilever ya. Nah, ini untuk kalau 4 jamnya ini kita lihat secara histogramnya sebenarnya cenderung dia sama ya turun lebih dalam. Walaupun sebenarnya ini dari money flow index dia pelan-pelan dia naik ya. Ini kita lihat titik rendahnya dia terus mengalami kenaikan, tetapi kita lihat titik ketinggiannya ini sebenarnya cenderung di level yang sama ya, naik dikit tapi ini bahkan nih kalau nggak salah lebih turun nih 26,74 terus ini 25 ya. Jadi sudah ada tanda-tanda pelemahan kembali ya dari per 4 jamnya ya. Nah, terus kita kalau di video saya sebelumnya saya bilang ya bahwa per jamnya ini kalau kan soalnya buat trading ya. Jadi kita lihat per jamnya ini kita lihat per jamnya sebenarnya sudah sangat oversold sekali ya waktu minggu lalu ya, bahkan sangat oversold berdasarkan perdagangan sebelumnya. Jadi kalau menurut saya kalian entry pun di level oversold harga pasti cenderung akan naik, which is ya pada hari ini ternyata dia naik ya. Technical rebound dia naik, titik ketinggiannya sih sebenarnya lebih tinggi dari sebelumnya, tapi ini kita lihat sudah ada tanda-tanda pelemahan lagi. Belum terlalu mengkonfirmasi dia mau turun sih, maksud saya bisa aja dia turun dikit terus dia naik lagi ya, tapi kan itu harus dikonfirmasi dengan pergerakan harga besoknya ya. Jadi kalau menurut saya dengan time frame per day pun kita lihat bahwa sebenarnya ini Unilever kalau menurut saya sih baru technical rebound ya, belum ada tanda-tanda divergence yang solid untuk bisa yakin wah ini akan reversal ya, jadi langsung bisa masuk banyak atau gimana. Jadi kalau menurut saya tetap kalian yang punya atau kalian yang udah masuk boleh kalian maksudnya tetap waspada ya untuk pergerakan Unilever ya. Ya saya juga harapkan Unilever saham yang bagus ini juga berhenti turunnya, tetapi kalau secara teknikal saat ini sih saya belum terlalu bisa pede untuk dan juga terlihat ada tanda-tanda reversal dari pergerakan Unilever ya, dan juga dari candle pattern-nya pun atau chart pattern-nya sebenarnya belum ada tanda-tanda yang secara solid menunjukkan reversal dari Unilever gitu ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.